Dulu Inggris pernah bahkan terjadi kerusuhan, kudeta gitu ya. Kenapa? Monarki Inggris itu mau digulingkan. Tapi si William Booth ini berdoa terus-terusan tuh buat buat negaranya dia, buat kerajaan Inggris supaya tidak terjadi kerusuhan. Udah gitu apa? Dia menginjil terus-terusan. Akhirnya banyak orang bertobat. Nah, William Booth ini juga hebat. Waktu pas dia meninggal, 250.000 orang mengiringi kematiannya dia gitu kan. Negaranya itu berubah, diinjilin sama diajarkan sesuatu gitu kan. Nah, jadi sangat-sangat luar biasa gitu kan. Jadi kalau saudara mau jadi orang Kristen, milikilah hubungan dengan Tuhan saudara. Kalau jadi orang Kristen, milikilah pengalaman dengan Tuhan saudara. Kalau jadi orang Kristen apa? Miliki ada jawaban dengan Tuhan, jawaban doa saudara. Masa dari 10 doa nggak ada satu pun yang dijawab? Berarti itu saudara bermasalah saudara. Memang Tuhan tidak menjawab semua doa-doa kita. Kadang-kadang ada lampu merah, lampu kuning, baru lampu hijau. Kadang-kadang tunggu. Ada namanya waktu Tuhan. Kalau di dalam dunia teologi namanya kairos. Ada kairos, ada Korabdeo. Bukan komdeo itu hubungan Tuhan. Kronos. Oh iya, kronos. Kronos itu adalah waktu penantian. Kairos itu ada waktu untuk menuai, waktu untuk menuai termanifestasi saudara. Jadi itu kadang-kadang kita tunggu apa ya, saudara mesti sabar saudara. Kadang ada orang minta berkat itu ya, Tuhan berkati aku. Berkat itu tidak datang, tapi datang pas zaman anaknya dia diberkati luar biasa saudara. Jadi jawaban Tuhan itu nggak bisa kita duga gitu kan. Cuma itu dikatakan apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang terjadi itu, tapi disediakan apa? Disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9 kalau salah dia. Nah, kita akan belajar lagi tokoh yang terakhir, itulah Tuhan Yesus sendiri saudara. Kita lihat Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus ini luar biasa sih ya. Ini tokoh yang kelima ya. Yang kelima, Markus 1 ayat 35. Nah kita mesti tiru Tuhan Yesus ini, kita mesti tiru saudara. Nah saya juga punya kesaksian waktu itu saya sama Koriki ya. Saya diledekin sama setan di payaran pelepasan. Koriki tau Koriki? Pernah ketemu ya Koriki yang sekali diundang sama Bestari. Riki Usada tau kan? Abraham Usada. Ya. Yang kalau itu sebut Tuhan itu Elohim. Terus saya pergi pelayanan pelepasan sama dia itu buat doain orang yang buat pelepasan itu orang kesurupan. Setannya bisa bilang gini loh. Ya, dia nunjuk ke saya, dia ngomong ke saya, ini memang hamba Tuhan. Tapi dia jarang berdoa. Wah, saya kaget. Kok lu tahu? Iya, saya langsung kaget kan. Saya bilang jangan buka rahasia dong. Nah, setan bisa baca orang yang suka doa, suka enggak. Sejak itu saya apa ya diledekin sama setan itu ya konyol juga sih ya semua. Dibacain jangan doa. Aduh. Itu punya pengalaman dengan Koriki itu pas pelayanan bareng itu. Ya udah. Ya lama sih nggak ketemu dia juga. Nah, kita akan lihat dari Tuhan Yesus ya. Kita akan lihat dari Markus 1 ayat 35 ya. Markus 1 ayat 35. Nah, Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus sendiri berdoa, saudara. Itu luar biasa. Dia berdoa sama Bapaknya itu ya. Tuhan Yesus itu teladan kita, saudara. Nah, saya mau katakan itu kamu mesti ambil keteladanan dari mana? Dari Tuhan Yesus. Keteladanan dari Tuhan Yesus itu mesti kita tiru. Roh Kudus juga berdoa buat kita juga ya. Di Roma 8:28 juga ada, saya belum bahas itu. Roh Kudus sendiri berdoa buat kita juga ya, Bu Lestari ya. Melalui kelemahan kita gitu. Iya. Ya. Tuhan Yesus pagi-pagi berdoa loh. Siapa sih kita nih? Emang kita Tuhan? Bukan. Kita nih orang biasa. Karena kita orang biasa, kita harus mengandalkan Tuhan.
harus lebih banyak berdoa, saudara. Kan kita orang biasa. Tuhan Yesus sendiri yang udah adalah firman Tuhan yang jadi manusia, dia berdoa sama Bapaknya. Masa kita nggak berdoa sih, saudara? Jadi mau saya katakan berdoa supaya jemaat di sini jadi seorang pendoa sehat yang tekun, dan berdoa supaya jemaat di sini dekat sama Tuhan, saudara. Jemaat di sini rajin berdoa buat saya, buat Bu Lestari, buat bangsa dan negara. Jadi seorang pendoa, saudara. Jadi orang yang dekat sama Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi dengan jawaban-jawaban doa, saudara. Amin. Kita akan buka lagi Markus 6 ayat 46. Markus 6. Ayat 46. Kita lihat Tuhan Yesus ini seperti apa. Markus 6 ayat 46. Habis pelayanan saya akan bacakan Markus 6 46. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi habis pelayanan itu dia mengambil waktu untuk apa? Berdoa. Untuk berdoa. Jadi sekarang doa ini penting banget gak? Penting. Doa ini adalah kebutuhan, saudara. Doa ini seperti saya katakan nafas hidup gitu ya. Doa ini seperti kita makan sandang papan, orang dunia bilang apa? Sandang papan tangan. Satu lagi kalau Kristen adalah doa, saudara. Yang kelima adalah firman, saudara. Ya, amin. Nah, kita bukan karismatik yang ngomong aja, tapi karismatik kita adalah firman dan roh gitu ya. Ada pengajaran dan ada doa, saudara. Dengan doa kita itu membersihkan alam roh juga, saudara. Karena di roh ini banyak aktivitas setan, kita nggak tahu mau gimana. Dan kita nggak tahu kan di dunia roh. Nah, setan ini mau ngancurin siapa kita nggak tahu, mau ngancurin hamba Tuhan ke siapa. Saya pernah dengar itu ada gereja setan juga berdoa loh. Apa? Untuk orang Kristen supaya jatuh. Mengutuki lebih tepat. Supaya kita jatuh. Dia juga berdoa. Nah, apalagi kita orang Kristen apa? Kita harus hancurkan alam roh yang jahat-jahat juga, saudara. Alam roh itu mau kita tuh miskin, mau kita itu apes, banyak tuh kejadian tuh. Itu semua tuh di alam roh ada roh jahat gitu ya. Tapi kita nggak usah takut. Kita punya malaikat-malaikat, saudara. Amin. Kita buka lagi yang Yesus itu. Lukas 5 ayat 16. Contoh lagi ya, firman Tuhan ya, Lukas 5 ayat 16. Bahwa Tuhan Yesus itu dulu berdoa. Lukas 5 ayat 16. Amin. Ayo buka semua Alkitabnya. Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Saya bacakan kalau begitu. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa, saudara. Jadi saudara mesti cari tempat yang sunyi di mana, karena di taman yang ada orang apa. Karena tuh dan sunyinya itu tuh hubungan kita dengan Tuhan itu kayaknya lebih afdol. Saya juga kalau berdoa kadang-kadang kapan-kapan saya mau kerja ke itu taman doa yang di Ungaran atau di Depok tuh. Taman doa Bukit Pengorbanan. Kapan-kapan jemaat juga boleh doa di sana. Dia menara doa Salomo. Iya. Karena kusyuk gitu, sup gitu, kusyuk gitu ya. Itu penting itu kan. Kita lanjut lagi di Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Ini ayat yang terakhir sebelum kita tutup. Udah 1 jam belum? 45 menit atau 1 jam? 45 menit lebih. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Saya langsung pulang, kata Vera. Dari mana pulang mana? Tahu. Nah, ini Tuhan Yesus lagi pas ngambil keputusan untuk memilih orang nih. Memilih 12 rasul, memilih yang menjadi rasul. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-semalaman ia berdoa kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus dia berdoa semalam suntuk, saudara. Amin. Saudara, kalau ada acara doa ikut, acara doa puasa ikut, saudara. Itu penting, saudara. Itu doa itu waduh. Dan semua topik teologi yang paling penting hubungan itu adalah teologi doa, saudara. Amin. Pengajaran doa paling penting. Ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya padanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Oke, jadi dia belum ambil keputusan, dia berdoa, saudara. Mungkin dalam kehidupan saudara mau mengambil keputusan untuk mencari jodoh, mencari apa, saudara mesti berdoa. Takutnya jodoh ini bukan dari Tuhan. Takutnya ini dikirim sama setan buat jatuhin kita. Bisa. Tapi karena kita nggak peka,
nggak ada perisai doa, nggak ada orang tua kita doa kita yang andalkan doa sendiri. Amin. Nah, saudara mesti peka. Nah, setiap itu yang datang itu dari Tuhan. Udah takutnya buat apa? Jatuhin kita itu. Karena ada teman kita diutus setan berbuat jahat buat teman kita. Ada. Kita nggak usah marah karena kapan? Karena hidup ini peperangan, saudara. Ya. Jadi siang hari ini kita belajar dari 5 tokoh, itu pertama Elia, Paulus, Rasul Paulus, Daniel, Yabes. Tuhan Yang Yesus. kelima adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Yuk kita akan masuk dalam doa, tapi habis ini boleh Ibu Lestari boleh kesaksian ya. Oke, siap. Kita akan doa ya. Bapak, hambamu sudah selesai Bapak menyampaikan firman-Mu Bapak tentang pengajaran doa Bapak. Hambamu berdoa Bapak agar jemaat di sini Bapak menjadi seorang pendoa syafaat yang tekun Bapak, pendoa syafaat yang dekat dengan Tuhan Bapak. Hamba berdoa Bapak agar Roh-Mu yang kudus Bapak mengurapi Bapak. Ada doa-doa yang dijawab Bapak, karena mau mematahkan segala kuasa kegelapan Bapak. Bapak boleh hidup mereka boleh dekat Bapak, boleh mencari Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anugerah Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Oke deh, ini bangkunya ditaruh dulu. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Doa itu sebenarnya napas hidup orang percaya, ya. Ketika kemarin ada demo, saya cuma berdoa Tuhan, kalau pendemo itu nyerang rumah singgah, nggak tahu lagi deh. Rame dong, orang sakit diserang. Ya, nggak tahu lagi deh. Tapi luar biasa ya, saya waktu itu ketemu sama RT, saya bilang Pak amannya nih, gitu kan, sambil iseng gitu kan, amannya nih, demo gini, ketawa-ketawa dia, ya sudah. Kalau dia ketawa berarti aman, ya kan? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah ya kemarin itu saya ditantangin, gitu ya, ditantangin. Les, doain, ya. Ada pasar di Surabaya, gitu kan, doain, gol, doain. Sebulan setengah, doain. Akhirnya gol. Ya itulah doa, ya. Emang ada cuannya, tenang aja, ya. Ya, mau dikasih cuan, ya, karena menang doa, ya. Tapi Bapak Ibu jangan kita terukur di situ, ya, karena kita bisa lakukan lebih dari itu, ya. Kita bisa minta sama Tuhan supaya kita bisa memberitakan Injil. Ingat PR kita bukan cari cuan, PR kita memberitakan Injil, ya. Kerjakan itu PR amanat agung, ya. Jadi berkat bagi orang banyak. Cuan nanti menyusul, ya. Percaya, oke? Ya, jangan kita ngatur Tuhan, cuan saya mesti segini, ya. Jangan. Tapi lakukan dengan segenap hati, ya. Cuan-cuan itu menyusul, ya. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6:33. Maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Ya. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Jadi mari kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya. Kita berdoa. Bapak, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa buat teman kami Vera, Erlina yang sudah lama tidak datang, Ira, Ivo, terus juga ada Ira, ya Tuhan, kayak berdoa supaya Tuhan tolong mereka, panggil mereka datang kembali. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan lakukan lebih dari apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, berkati persembahan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau persembahan. Ayo Mei, Ume. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Ada amin. Berilah yang baik, Tuhan sudah
semuanya. Bisa nggak? Belum bisa. Belajar ya. Oke, kita berdoa. Tuhan berkati persembahan ini menjadi berkat Tuhan. Seberapa ada, biarlah Tuhan lihat hati-hati yang memberi, dan Tuhan biarlah Kau ditinggikan. Terima kasih Bapak, berkati gereja CMC di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan orangnya ya Bapak, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu mengabarkan Injil-Mu, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Pak. Dalam nama Yesus kita berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Seno. Ya, dia itu seorang dokter. Jadi ibu-ibu bisa ajak temennya, ya, supaya bisa ada dialog kesehatan, ya. Namanya Pendeta Seno, luar biasa pelayanannya. Jadi Bapak Ibu bisa bawa temennya yang banyak, ya. Terus kita akan berdoa syafaat. Hari ini kita akan berdoa syafaat. Yuk kita berdoa. Bapak kami berdoa buat hari ini, buat teman kami yang hari ini datang, buat Yuliana, Tuhan berkati usahanya, juga untuk Ibu Mei Tuhan. Tuhan tolong Ibu Mei Bapak, Kau tahu air matanya, biarlah Tuhan tolong pimpin. Berkati juga si Andi Tuhan, Kau tahu impiannya, Kau tahu segala pelayanannya, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan jagai bangsa kami dengan Shalom-Mu Tuhan yang memagari seperti perisai dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan Tuhan, dari presiden sampai pemerintah yang terkecil. Tuhan bantu supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pegang Indonesia. Tuhan Yesus tolong jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi global Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kami masih bisa tinggal di Indonesia Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah Kau berkati setiap orang-orang yang menyaksikan ibadah kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang menyaksikan ibadah CMC Gracia ini ya Bapak, biarlah mereka dipulihkan. Yang mau cerai tidak jadi cerai, yang tidak punya pekerjaan mereka bisa punya pekerjaan karena Tuhan Yesus yang menolong. Biarlah setiap siaran yang kami lakukan ya Tuhan, yang kami rekam dan kami taruh di Facebook, taruh di YouTube Tuhan, biarlah setiap orang yang dengar, ketika nama Yesus diagungkan, biarlah mereka boleh bertobat, percaya kepada Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau kabulkan apa yang menjadi doa mereka. Yang berbeban berat Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun sakitnya Tuhan, di dalam kuasa darah Yesus, biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Ketika rekaman ini sampai di YouTube atau di Facebook Tuhan, kami berdoa setiap orang yang mendengar percaya dan mengaku bahwa Yesus Tuhan, biarlah Kau selamatkan, Kau pulihkan, dan Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan diagungkan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang menjadi korban demo, untuk ada yang dibakar, tokonya ada yang dijarah Tuhan. Biarlah Kau tolong pimpin, dan biarlah Tuhan jadikan semuanya baik yang ada di Indonesia, juga yang ada di Manado Tuhan, juga yang ada di Makassar Tuhan, di mana gedung DPR MPR di sana juga dibakar. Tuhan Yesus, biarlah Kau tolong pimpin untuk perbaikannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah orang-orang yang demo, mereka boleh diberikan hati yang baik ya Tuhan, supaya mereka tidak merusak fasilitas umum negara, tetapi mereka justru membongkar ya Tuhan hal-hal yang perlu diubah, bukan merusak fasilitas negara dan menjadi anarkis. Biarlah Tuhan ada pengampunan dan juga pertolongan buat mereka yang tertangkap karena mereka melakukan anarkis. Tuhan Yesus juga tolong. Terima kasih Bapak, biarlah negara ini boleh tetap berdiri karena ada kemurahan Tuhan, karena ada kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan menolong Indonesia. Terima kasih Bapak, biarlah
negara kami boleh terus berdiri ya Tuhan di dalam kabinet agama Tuhan, agama maupun kebudayaan Tuhan, dan biarlah mereka boleh memuji Tuhan dari Sabang sampai Merauke karena mereka melihat kebaikan Tuhan dan mereka boleh melihat bagaimana Tuhan dahsyat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Ibadah CMC Gracia hari ini akan berakhir dan biarlah Tuhan Engkau ditinggikan di tempatmu. Mari Bapak Ibu kita akan menutup ibadah doa ini. Minta Pendeta Andi untuk membawakan doa berkat. Silakan. Bapak, terima kasih Bapak pada sore hari ini Bapak. Kirain sedang jemaat boleh pulang Bapak. Dari berkat dari Bapak Surgawi Bapak, kasih sayang kepada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa dan menyertai malaikat-Mu Bapak sampai menyertai kami sampai ke dalam perjalanan kami pulang Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapa